Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar Radio Al-Hikam dan penonton FB Radio Al-Hikam, alhamdulillah di tengah-tengah studio telah hadir Al-Ustadz Mahfud Effendi. Insya Allah beliau akan membawakan materi dari kitab Bidayatul Hidayah karangan Sang Hujatul Islam, ya, Imam Al-Ghazali. Mari kita sama-sama mendengarkan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua para pendengar Radio Al-Hikam 91.9 dan penonton live streaming FB Radio Al-Hikam. Pada Ustadz Mahfud Effendi, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum yaumin nahdah. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, hadirin di studio Radio Al-Hikam 91.9 FM, dan tak lupa kepada para pendengar setia serta para anggota live streaming di Radio Al-Hikam ini. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan limpahan rahmat hidayah inayahnya pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali, dapat kembali melanjutkan pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya. Kemudian kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad qad hillati adrikni ya Rasulullah. Pendengar setia Radio Al-Hikam dimanapun Anda berada, jikalau materi yang kemarin kita telah membahas tentang bagaimana etika atau tata cara mandi, wudu, kemudian mandi. Pada pertemuan kali ini atau pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab tayamumi atau bab yang menjelaskan tentang tayamum. Kalau di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini, pengarang atau mu'alif hadal kitab ada bab tayamumi, artinya kitab ini menjelaskan dari awal tentang hal ihwal atau etika atau akhlak. Bagaimana kemudian kita dalam melaksanakan perintah-perintah Allah itu ada etika, ada aturan main yang harus kita terapkan. Dan pada malam hari ini kita akan membahas atau belajar tentang adab, bagaimana etikanya ketika kita tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Faida ajasta anistimalil ma'i, artinya jikalau suatu saat kita, Anda atau semuanya itu apes itu tidak berkuasa dalam hal apa? Anistimalil ma'i, dalam hal penggunaan air, lifaqdihi ba'da tolabi, artinya kita tidak mampu atau tidak kuasa menggunakan air setelah apa? Ba'da tolabi, setelah kita melakukan pencarian. Artinya bukan lantas kemudian duduk saja, tidak ada sebuah usaha, bukan. Namun sebelum hal itu, sebelum tayamum kita lakukan, maka harus ada ba'da tolab. Di sini ada nyuprih, mencari.
ada sebuah usaha bagaimana lantas kemudian kita diizinkan atau diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Tayamum itu sendiri di dalam kitab Taqriratus Syadidat ini saya sengaja membawa 2 referensi karena memang dalam kitab Bidayah ini beliau pengarang Al-Imam Ghazali ini menjelaskan etika-etikanya saja. Namun secara perinciannya, pengertian definisi, kemudian ada syarat rukunnya, saya membawa 1 referensi lain yakni tentang tayamum ini, yang semuanya itu ada di dalam kitab Taqriratus Syadidat. Di dalam kitab ini dijelaskan bahwasanya ta'rifut tayamum secara lughatan adalah al-qasdu, menyengaja. Artinya apapun itu memang kita sebelum melakukan kita harus menyengaja dalam hal apa? Maka di sini adalah secara syar'an adalah isalut turabi ilal wajhi wal yadaini min ayyi makan. Biniyatin makhsusatin. Tayamum ini secara syara artinya ada isolul turab, yang menyampaikan debu ila wajhi kepada wajah kita, atau mengusap debu kepada mana? Kepada anggota badan kita. Yang pertama adalah wajah, wal yadaini, dan kedua tangan kita, min aimakan, dari manapun itu tempatnya. Artinya yang namanya tayamum adalah memindahkan atau menyampaikan debu kepada wajah dan kedua tangan kita. Nah, di sini ada beberapa hukum tayamum itu sendiri. Ahkamut tayamumi arbaatun. Di sini ada 4 hukum bagaimana ketika kita hendak atau akan melaksanakan yang namanya bersuci, yang namanya tayamum. Yang pertama, ahkamut tayamum yang pertama adalah wajibun. Idza khafa al-halaka min isti'malil ma'i. Artinya kita wajib bertayamum sifatnya. Ya. Ketika apa? Ketika idza khafa al-halak. Ketika kita takut akan kebinasaan. Jikalau contohnya seperti ini. Ketika kita menggunakan air ini pasti akan halak. Halak ini rusak atau kehancuran atau membuat keselamatan kita terancam, atau bahkan yang paling terakhir adalah fatal, adalah meninggal. Maka dalam kondisi yang seperti ini kita wajib yang namanya melakukan adalah apa? Untuk melakukan tayamum. Yang kedua, mubah. Idza kana qadiran ala wudu'i wa ala isti'malil ma'i wa syar'ihi walakin wajadahu yuba'u bi aksari min samalil misli. Artinya ini kita boleh, yang kedua, hukum yang kedua adalah boleh melakukan tayamum. Ini andai ini permisalannya walakin wajadahu yuba'u bi aksari. Nah, ini jikalau misalkan dalam keadaan yang darurat genting ada air, namun posisinya air itu dijual dengan harga yang sangat mahal sekali. Dalam kondisi yang seperti ini, dalam kitab Bidayatul Hidayah nanti juga dijelaskan bahwasanya kondisi-kondisi yang seperti ini adalah diizinkannya atau diperbolehkannya seseorang untuk melakukan tayamum. Itu hukum yang kedua. Yang ketiga adalah makruh. I'adatut tayamum, ketika kita mengulang-ulang bertayamum. Yang keempat, haram ma'asihah, artinya ketika tayamum kita menggunakan debu maghsub, yang digosok atau yang dicuri, itu haram ma'asihah. Ada juga ma'adamisihah, idza kana al-ma'u maujudan bidunil mani'. Jikalau ini ada air, itu ada maujud, ada, namun tanpa ada hal yang mencegah, bagaimana kemudian kita diperbolehkan untuk apa? Untuk melakukan tayamum. Itu kita tidak boleh. Karena tidak ada ilat, tidak ada hal yang kemudian memperbolehkan kita untuk melakukan tayamum. Kalau memang seperti itu kondisinya, maka kita haram melaksanakan tayamum karena tidak ada bahaya, tidak sakit dan seterusnya. Ba'da tolabi saya teruskan auli udhrin, atau karena memang ada udhur. Udhurnya apa? Di sini min marodin, bayane saking marit atau wong kang loro atau sakit. Di sini udhur yang dimaksud adalah satu, bisa jadi yang pertama adalah karena memang kita sakit yang kalau memang kita tersentuh atau terkena air ini akan membuat semakin parah atau fatal, kemudian bisa meninggal. Maka dalam kondisi ini seperti ini, maka kita diperbolehkan untuk bertayamum. Aulimaniin,
min wusuli ilaihi, atau ada sesuatu yang mencegah sampainya kita kepada air. Di sini contohnya min subain artinya dari binatang buas. Misalkan saja ketika kita hendak wudu, mungkin jarak 5 meter atau 10 meter tempat kita akan melakukan wudu, namun di sana ada serigala bergerombol-gerombol. Jikalau kita ke sana otomatis maka apa? Kita akan diterkam oleh binatang buas. Nah, demi untuk menyelamatkan jiwa, maka ada anjuran atau ada keringanan bagaimana kemudian kita boleh melakukan tayamum. Karena memang antara kita dengan air itu ada satu hal yang mencegah. Di sini contohnya min sabuin atau hari binatang buas. Au habsyin atau kurungan. Kurungan ini kalau yang saya maksud bisa jadi ini kita dalam posisi di penjara. Jadi mau kemana-mana tidak bisa kecuali kita berada di satu tempat dalam kurungan. Atau juga ada kalau kita umpamakan di dalam kurungan antara air, kita dengan air mungkin kita bebas, tapi kondisi air itu berada dalam suatu ruangan dan kita tidak bisa masuk. Alat pun kita jika digunakan untuk mengambil juga tidak bisa. Ini ada air namun ada mani, ada hal yang mencegah, atau kemudian ini bisa menjadi salah satu sebab bagaimana kemudian kita diizinkan atau diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Au kana al-ma'u al-hadir tahtaju ilaihi li'atshika, atau air itu ada di hadapan kita, namun keberadaannya ini lebih dipentingkan. Untuk apa? Karena memang ini li'atshika, untuk karena ini apa? Haus. Untuk hausmu, au atshi rafiqika, atau untuk keluargamu. Artinya ada air namun kondisinya ini lebih penting lagi, yakni untuk minum. Karena kalau memang dalam kondisi mana di padang pasir, keberadaan air sungguh susah untuk mendapatkannya, maka jikalau memang ini adanya air ini hanya cukup untuk melanjutkan atau untuk melangsungkan demi keberlangsungan kehidupan seseorang, maka kita diperbolehkan dalam kondisi yang seperti ini. Di dalam kitab Takrirat ini dijelaskan bahwasannya ada al-ihtiyaju ilaihi li'atshi hayawan muhtaramin. Kita mungkin sering mendengar bahwasanya ketika ada air kemudian ada hal yang lebih penting, yakni untuk apa? Hewan-hewan yang muhtaramin, yang dimuliakan. Ini artinya lebih dipentingkan untuk menghormati yang demikian. Ini di sini dijelaskan bahwasanya termasuk salah satu asbabut tayamum yang ketiga adalah al-ihtiyaju ilaihi li'atshi hayawanin muhtaramin. Ini diantaranya al-hayawanu muhtaramin, ini hewan-hewan atau hal-hal yang memang ini yang dimuliakan, alladzi yang diharamkan, yahrumu qatluhu, yang diharamkan bagaimana kemudian kita membunuh. Wal hayawanu ghairu muhtaramin, dan hayawan binatang-binatang yang hal, saya memaknai hal saja yang tidak dimuliakan. Ini di sini ada 6. Yang pertama adalah tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat atau orang yang ingkar kepada sholat. Ini termasuk salah satu klasifikasi seseorang atau hal yang memang ini menjadi kelompok hayawan ghairu muhtaramin. Yang kedua zani muhson, orang yang sudah menikah kemudian berzina. Naudzubillah, cuma naudzubillah, itu yang kedua. Yang ketiga kafir harbi, orang kafir. Yang keempat murtad, yang kelima adalah al-qalbu, mohon maaf, anjing, dan yang keenam al-khinziru atau babi. Ini keenam hal yang kemudian ini tidak ghairu muhtaramin. Selain itu berarti kita muhtaram. Bagaimana kemudian kita itu diperbolehkan atau diberikan sebuah kelonggaran. Walam yuba au kana milkan li ghairika, atau air itu ada, keberadaan air itu ada seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Walam yuba, dan air itu tidak dibeli, ya, tidak dijual, ila bi aksarimin samani mislin, kecuali dengan harga yang istilah kita di luar akal, sangat mahal sekali. Nah, dalam kondisi yang seperti ini ada kondisi memang kita ada air, namun karena memang ini ada amanah yang mencegah.
akan berbeda hukumnya jikalau kondisi tidak ada air sama sekali. Ya. Ini juga kita diperbolehkan bagaimana kemudian kita dalam kondisi ada air namun dijual dengan harga yang mahal, maka kita boleh memilih melakukan tayamum. Kemudian aukana bika, atau ada terdapat dalam kamu atau kita jirahatun, atau jirahah itu luka, au maradun takhafu minhu ala nafsika. Nah, atau sakit yang ini mengkhawatirkan keberadaanmu atau keberadaan kita. Tadi dijelaskan di awal di udhrid min maradin. Yang pertama adalah marad, artinya ini beberapa sebab, ini beberapa hal yang kemudian jikalau kita semua menemukan atau dalam kondisi seperti yang saya sebutkan di awal tadi, maka ini kita boleh melakukan tayamum. Selanjutnya adalah fasbir hatta yadkhulu al-waqtu al-faridati. Setelah itu maka bersabarlah. Setelah dalam kondisi yang demikian maka bersabarlah. Sampai apa? Sampai menunggu yadkhulul waqtul faridah, sampai menunggu masuk atau manjingnya waktu untuk melaksanakan ibadah. Summa aqsid, maka sumaksid sa'idan thayyiban. Setelah itu maka kita niat yang baik, alaihi turabun khalisun tahirun layyinun. Apa? Dengan menggunakan apa? Turabun, menggunakan debu, khalisun yang murni, tahirun layyinun, debu yang suci, murni, yang lembut, tidak kasar. Kalau di sini ada beberapa hal yang kemudian bisa dikatakan ini syaratnya. Kalau ini syarat tayamum, di antara yang pertama adalah syarat yang pertama ayaku nabi turabin. Ini penggunaan debu turab ini yang pertama ada beberapa penjelasan lebih rinci, bahwasanya debu yang kita gunakan adalah debu yang ayyakuna tahiran. Debu tersebut adalah debu yang suci, la najisan. Artinya tidak ada najis yang tercampur dengan debu itu sendiri. Misalkan saja kalau kita tayamum dengan menggunakan debu-debu yang ada di jalan raya, ini sudah barang tentu kemungkinan besar, karena memang jalan raya ini semua kotoran najis bisa berserakan atau apa, sudah barang tentu kalau kita menggunakan debu yang berada di jalan raya ini agak tidak sah, karena debunya sudah tercampur, ini sudah mukhalid, tidak tahiran. Kemudian ayakuna tahuron, setelah tahur juga la mustakmal. Artinya kita juga sama halnya penggunaan ini air dalam wudhu, maka dalam hal penggunaan debu ini juga tidak boleh debu yang sudah kita pakai. Kemudian ayakuna kholison tadi itu tidak tercampur dengan hal lainnya, walau qalilan, meskipun itu kecil atau sedikit. Artinya memang ini debu benar-benar murni debu. Selanjutnya lagi syarat yang kedua, ini kita dianjurkan untuk menyengaja, artinya kita menggunakan dengan debu. Artinya karena memang ini tayamum itu konteksnya kita bersuci namun menggunakan selain air, maka mau tidak mau di awal itu kita harus menyengaja untuk apa? Untuk menggunakan turab, untuk menggunakan debu. Kemudian syarat selanjutnya untuk mengusap wajah, kemudian dan kedua tangan bidor bata ini dengan dua pukulan atau dua langkah. Kemudian syarat yang keempat ayuzila najasah, kalau memang ini ada najis yang menempel maka kita bersihkan dulu. Mungkin saja ada, mohon maaf, ada tai cicak atau apa yang kemudian jatuh mengenai tangan kita, maka kita dibersihkan dulu najis itu. Kemudian ini yang syarat yang kelima, ayat jitahida fil qiblah qabalahu inda Ibnu Hajar. Ini kita juga dianjurkan untuk menghadap kiblat inda Ibnu Hajar, menurut Ibnu Hajar. Wala yushtaratu dzalika inda Romli. Namun menurut Imam Romli ini tidak dianjurkan. Syarat yang keenam ini adalah ayyakuna tayammum ba'da dukhulil waqti. Syarat yang selanjutnya atau syarat yang keenam, kita melakukan tayamum itu ketika apa? Ketika ba'da dzukhulil waqti, sudah masuk atau sudah manjing waktu pelaksanaan ibadah.
Artinya kalau memang kita penggunaannya untuk sholat, istibahatis sholat, maka kita harus tahu apakah ini sudah masuk waktu sholat atau belum. Ini dianjurkan untuk apa? Untuk ba'da dukhulil waktu, setelah kita mengetahui waktu sholat sudah masuk. Sumaksid sa'idan tayyiban alaihi turabun khalisun tahirun layyinun fadrib alaihi bikafaika, maka pukulkanlah atau pukullah debu tersebut dengan kafaika, bikafaika dengan kedua tanganmu, dhamman dengan cara merapatkan kedua telapak tangan, baina asabiika wanwi, dan niatlah istibahata fardhis salat, untuk apa? Untuk diperbolehkannya kita melaksanakan fardhu salat. Wamsah bihima wajhaka, setelah itu usaplah kedua wajahmu, kullahu, semuanya kita usap sebagaimana kita mengusap ketika wudu. Marotan wahidan, ini untuk pukulan atau dorbatan yang pertama. Wala tatakallaf isolal gubar ila mana biti sya'ri, ini tidak dianjurkan untuk apa? Untuk menyampaikan debu ini sampai apa? Ila manabiti sya'ri, sampai tempat tumbuhnya rambut. Khofa atau kasofa, meskipun itu rambutnya tipis ataupun tebal. Artinya ketika kita mengusap wajah pada tayamum ini tidak dianjurkan untuk sampai mengusap ke mana ini tempat tumbuhnya rambut. Setelah itu summa anzi khotamaka, lepaskanlah atau khotam itu cincin. Ketika kita memakai cincin, ya, setelah niat, ini prakteknya, maka nanti akan seperti ini. Karena memang ini apa? Fikih apa itu istilahnya? Fikih praktis. Wudu sebenarnya kalau ada praktek wudu atau memungkinkan kita seperti halnya yang kita bahas kemarin, di dalam wudu itu banyak etika-etikanya, banyak kemudian doa-doa yang kita dianjurkan atau disunahkan untuk membaca. Dan itu jikalau kita memang benar-benar mengamalkan, itu wudu akan membutuhkan waktu yang cukup lama, karena memang setiap gerakan, setiap basuhan itu ada doa yang kemudian kita dianjurkan untuk membacanya. Jadi setelah membasuh atau setelah mengusap, setelah mengusap wajah kita yang pertama, itu kita dianjurkan untuk melepas kalau memang kita memakai khotam atau memakai cincin. Kalau memang kita tidak memakai, ya tidak jadi masalah. Ini pembahasannya jikalau memang ini di suatu saat mungkin ada yang memakai khotam atau ada yang memakai cincin. Wadrib dorobatan saniyatan mufarriqan baina asabi'ika wa masah bihima yadaika ma'amir faqaika. Setelah kita melepas, kemudian kita dianjurkan juga selanjutnya untuk apa? Untuk mengusap kedua tangan. Bihima yadaika ma'al mirfaqaika, sampai dengan kedua siku. Yang pertama itu adalah tadi untuk pertama kalinya, maka kita prakteknya adalah kita memukulkan. Kalau memang kita di dinding ini ada debu, itu maka bisa kita gunakan untuk bertayamum, atau di dalam ini mobil mungkin saja tuh biasanya banyak debu yang berterbangan itu. Maka prakteknya yang pertama adalah dorbatan pertama satu, kemudian ini dianjurkan setelah kita pertama kali, maka kita dianjurkan untuk merapatkan kedua tangan. Setelah itu selesai, maka kita disunahkan untuk menipiskan atau meringankan agar tidak terlalu banyak kemudian debu yang menempel. Ini kita dianjurkan untuk menipiskan debu. Kemudian basuh pada anggota wajah sebagaimana kita mengusap atau membasuh bagian wajah, kecuali apa? Kecuali kita tidak disuruh untuk menyela jenggot. Kalau di dalam wudu kita disunahkan untuk menyela jenggot, tapi di dalam tayamum ini kita tidak dianjurkan atau tidak disunahkan untuk menyela jenggot. Kemudian yang kedua,
Prakteknya kemudian di sini kalau memang ini kita memakai khotam tadi darbatan yang pertama, maka harus dilepas, atau kalau memang lebih baiknya adalah sebelum kita melaksanakan tayamum ini kita lepas terlebih dahulu, baru yang kemudian kita mengusapnya. Ini ada bisa dari cara seperti ini, atau bisa dibalik juga seperti ini bisa. Artinya terserah nanti dari kita semua ingin memilih yang mana, tapi yang jelas dua versi ini kalau menurut saya lebih mudah yang mengusap dari atas daripada yang dalam seperti ini. Setelah darbatan yang kedua kita tipiskan, maka kemudian kita usap dari ujung. Karena kita disunahkan dengan apa yang ada dalam sunnah wudhu itu, kita disunahkan juga dalam tayamum ini. Salah satunya adalah tayamun. Ini untuk mendahulukan bagian anggota yang kanan terlebih dahulu. Karena memang posisi kita telapak tangan kita seperti ini, darbatan wahidan atau satu kali pukulan, maka nanti kita batasi. Artinya telapak tangan kita lebar, luas. Maka kita batasi, bisa menggunakan jempol ibu jari ini untuk membatasi bagaimana kemudian ini bagian pertama, ini nanti bagian kedua. Karena memang ini nanti fungsinya satu sisi dengan sisi yang lainnya ini ada tugas masing-masing yang kemudian digunakan untuk menyapu atau untuk mengusap. Kalau memang ini yang bagian yang pertama, maka usapannya adalah terus sampai kedua siku, baru yang kemudian bagian dalam ini sampai kemudian bertemu dengan ibu jari. Ini prakteknya tidak boleh terlepas, karena kalau emang terlepas dari usapan ini mungkin sudah kemana-mana. Ini dikhawatirkan kita memakai debu yang mustakmal. Tadi di awal dianjurkan bahwasanya tidak boleh menggunakan debu yang mustakmal. Maka dari mulai pertama ini harus bergandengan, harus nyambung terus, tidak ada jeda. Nah, untuk yang telapak tangan tadi yang sudah ini kan sebelah sini tadi, ini jangan dikasihkan ke sini. Karena nanti bagian kalau sudah diusap otomatis debu yang berada di telapak tangan yang kanan ini mustakmal. Ini dibiarkan saja sampai dengan jempol. Setelah itu baru bagian yang kanan mengusap tangan yang kiri, atau bisa juga dari depan belakang. Bisa, artinya bisa dari mana, dalam ataupun mana kemudian kita mencari atau melakukan mana yang lebih mudah. Artinya ini merupakan salah satu rukhsah, salah satu keringanan. Kalau memang kita kesulitan atau ada madarat dalam hal penggunaan air, maka kita bisa menggunakan debu untuk bersuci. Setelah itu mana tadi? Ma'al mirfaqai, kedua sampai kedua siku. Fa illam tastau'ibuha, jikalau belum mencukupi fadrib darbatan ukhra hatta tastau'ibuhuma. Artinya jikalau dalam pukulan pertama ini tidak mencukupi, maka boleh menambahkan dengan pukulan yang selanjutnya sampai dirasa mencukupi. Namun yang jelas ini biasanya dengan dua darbatan ini sudah diharapkan sudah bisa mencukupi untuk mengusap bagian muka dengan kedua tangan kita. Ya mungkin saja karena memang keterbatasan pengetahuan atau kemampuan sehingga belum dirasa mencukupi. Tapi yang jelas di sini darbatain dengan dua pukulan. Tsumamsah ihda kafaika bil ukhra wamsah ma baina asabi'ika wa takhlili wa sholli. Setelah itu maka usaplah kedua tanganmu yang lainnya dengan menggunakan jari-jari yang lainnya. Artinya ketika selesai maksudnya, tidak masalah. Tapi yang jelas tadi itu sudah yang pertama niat, kemudian kita naklut turab atau niatnya kita ketika memindahkan debu kepada muka atau wajah, itu niat kita. Nah, itu tayamumah listibahati sholah lillahi ta'ala. Artinya aku berniat bagaimana kemudian diperbolehkan untuk apa? Untuk melaksanakan fardu sholat atau kewajiban. Selanjutnya fasolli, maka setelah itu
kamu boleh wasolli, maka sholatlah bihi fardhon wahidan wa masyita min nawafil. Artinya satu tayamum ini boleh digunakan atau boleh dipakai untuk satu sholat fardu, dan kemudian wa masyita min nawafil, artinya ketika sholat sunnah ini mau digunakan sholat apapun ini boleh dianjurkan. Namun kalau ukuran fardu maka ini hanya diperbolehkan satu satu sholat fardu. Fa'in arota, maka jikalau kita menginginkan fardhon tsaniyan atau zuhur asar mungkin ya. Yang kedua adalah yang asar ini, fardhon tsaniyan maksudnya fardu yang kedua, atau mungkin contohnya adalah sholat asar, maka fasta'nif lahu tayammuman akhar. Artinya ketika kita akan mendatangi fardu yang lainnya, contohnya saya tayamum di zuhur, maka asar nanti otomatis saya tayamum lagi. Ini harus harus menggunakan tayamum yang baru, meskipun itu kita belum batal. Ini tetap dianjurkan karena memang ini syariatnya adalah satu tayamum ini digunakan untuk satu sholat fardu, dan untuk sholat sunnah mau berapa jenis ini diperbolehkan atau la ba'sa, tidak masalah. Artinya hikmah yang terdapat dalam tayamum ini saya sedikit menyimpulkan, namun pembahasannya masih banyak nih kalau saya ingin lihat di sini. Kalau secara etika atau secara akhlak tadi dalam kitab Bidayatul Hidayah ini sudah dijelaskan mulai awal sampai akhir apa-apa yang kemudian dalam melaksanakan tayamum itu kita secara runtut, secara tertib dengan syarat dan rukunnya. Ini ada beberapa hal yang bisa disampaikan. Tadi di dalam kitab ini kita diperintahkan bagaimana kemudian jikalau kita tayamum itu harus menunggu waktu masuk sholat, dan ini ada satu contoh di dalam kitab Takrirat. Ada satu masalah bagaimana ini mas'alatun hunaka suratun wahidun yasihu fiha at-tayamumu qabla dukhulil waktu. Ini ada satu perumpamaan, satu contoh bahwasanya ada sebuah tayamum itu sah dilaksanakan ketika sebelum masuknya waktu. Nah, ketika kita tayamum sebelum masuk waktu ini, apakah kemudian wahya famahya, bagaimana ini hukumnya? Kalau ini kan dianjurkan dalam kitab Bidayah ini bahwasanya untuk tayamum itu kita dianjurkan setelah kita masuk waktu ibadah atau waktu sholat. Ketika kita zuhur, mau melaksanakan zuhur, maka ketika sudah adzan atau sudah tergelincir matahari, maka kita disegerakan untuk untuk melakukan tayamum. Dan ini ada contoh bagaimana kemudian jikalau saya sudah tayamum sebelum masuk waktu sholat. Ini jawabannya idza tayammama liqada'il fa'itati maktubati fi waqti duha qabla dukhuli waqti sholati dhuhri wa lam yusalli fa'itata hatta dakhala waqtu sholati dhuhri fahuna yajuzu lahu ayyusalliya dhuhra bitayammumil ladzi kana qabla dukhulil waqti. Ini ada contoh. Ini sebelumnya adalah dia di waktu duha ini memiliki qada sholat fardu mungkin ya, karena mungkin subuhnya kesiangan sehingga dikodok di waktu duha. Nah, qabla dukhuli waktu sholati dhuhri, otomatis karena memang ini waktu duha, maka belum masuk waktu sholat duhur. Dan ternyata walam yusolli fa'itata hatta dakhal waktu sholat dhuhri, dan ternyata orang tersebut yang sebelumnya tadi itu digunakan untuk kodok sholat subuh mungkin, dan beliau atau dia itu belum melaksanakan kodok tersebut atau kodok tadi. Fahuna yajuzu lahu ayyusalla dhuhri bitayammumi alladzi kana qabla dukhulil waqti. Kalau memang seperti ini konteksnya, maka bisa digunakan untuk sholat duhur yang akan datang. Artinya di waktu duha ini boleh digunakan untuk untuk waktu sholat, kita belum masuk waktu sholat duhur. Ini beberapa contoh yang muskil, karena memang fikih itu ada beragam masalah-masalah. Kalau memang ini ada juga muncul satu pemahaman, kalau dalam kitab Fathul Mu'in itu ada dijelaskan bahwasanya bagaimana kemudian
yang afdol itu yang mana? Di awal waktu atau di akhir waktu? Misalkan di awal waktu kita tayamum, dan kita semua memiliki keyakinan bahwasanya nanti di akhir waktu sholat itu dapat menemukan air. Kalau memang ini sudah pasti mendapatkan air, maka kita boleh mengakhirkan waktu sholat. Namun jikalau kita tidak dapat mendapatkan air, maka sudah barang tentu fauran di waktu yang awal. Artinya tidak boleh mengulur-ngulur waktu. Lebih baik di waktu yang awal. Ini menjadi sebuah tambahan pengetahuan di Fathul Mu'in, kitabnya saya bawa. Demikian dijelaskan bahwasanya kalau memang nanti di akhir waktu sholat itu terdapat atau dapat menemukan air, maka kita diperbolehkan untuk mengakhirkan waktu sholat untuk menggunakan air sebagai berwudu. Namun jikalau tidak yakin, maka sudah barang tentu kita fauran harus melaksanakan di awal waktu. Kenapa yang pelajaran yang penting atau pelajaran atau ibrah yang dapat kita ambil dalam tayamum ini? Satu, menurut hemat saya bahwasanya tayamum itu merupakan salah satu keringanan. Artinya Allah menginginkan hambanya itu yang mudah. Jikalau memang tidak ada air, maka boleh menggunakan alat lain atau bisa menggunakan debu untuk bersuci. Satu, yang jelas ini merupakan rukhsah, merupakan keringanan. Artinya tidak monoton harus paten satu, kalau menggunakan selain air maka akan haram, maka akan mendapatkan dosa dan seterusnya. Tidak demikian. Artinya Allah kepada hambanya ini ingin mengajarkan bahwasanya Rahman Rahim Allah itu sangatlah luas dalam hal apapun itu. Salah satu contohnya di sini adalah tentang tayamum. Bagaimana kemudian kita dapat menggunakan air atau menggunakan selain air untuk bersuci. Ini boleh. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita menggunakan bersuci itu satu menggunakan air untuk berwudu, yang kedua tayamum menggunakan debu, atau saya maksudkan ke dalam kategori tanah. Kenapa dua hal ini kemudian dijadikan Allah sebagai wasilah? Kalau air jelas sebagai segala sumber kehidupan itu adalah air, maka tidak menutup kemungkinan kemudian ini dijadikan sebagai alat untuk untuk bebersih. Karena memang ini yang terbaik kita untuk bersih apapun, meskipun kita istinja diperbolehkan menggunakan batu dan selanjutnya, maka tetap air itu yang bagus untuk membersihkan najis dan seterusnya. Itu yang pertama. Karena air memang sumber segala kehidupan. Yang kedua, ini adalah menggunakan debu atau tanah. Karena memang dilihat dari penciptaannya, maka manusia ini terbentuk atau terbuat dari tanah. Ini mengajarkan bahwa kepada kita semua, kita agar tidak lupa bahwasanya kita ini adalah asal mula kita ini berasal dari tanah, sehingga semua orang tidak merasa sombong atau merasa gumede, ya. Padahal sejatinya hakikatnya kita semua ini adalah terbuat dari tanah. Ini menggambarkan bahwasanya kita semua harus rendah hati. Bagaimana kemudian kita harus tawaduk dengan siapa? Dengan Allah dan Rasulnya, dan kepada hambanya atau kepada umat manusia atau sesama. Ini beberapa pelajaran yang dapat saya simpulkan tentang tayamum ini. Artinya secara garis besar bahwasanya jikalau memang dalam kondisi tertentu kita tidak diizinkan atau darurat atau mungkin tadi halak kebinasaan atau kehancuran dalam menggunakan air, maka kita boleh menggunakan debu untuk bersuci. Atau bisa saat kita dalam hal ini musafir, perjalanan pesawat mungkin, dan itu tidak memungkinkan, jikalau dalam kondisinya tidak memungkinkan untuk penggunaan air, sedangkan kita menaiki pesawat itu selama mungkin saja
1-2 hari yang itu tidak pernah transit atau apa, maka otomatis di sana ada rangkaian ibadah yang harus kita kerjakan. Padahal di sana tidak ada air. Nah, itulah saatnya. Saatnya apa? Saatnya kita menggunakan, saatnya kita mengamalkan beberapa hal yang kemudian ini dianjurkan oleh syariat. Karena memang ini salah satu pembahasan yang mungkin saja bisa terjadi atau bahkan belum pernah dialami oleh seseorang. Ini salah satunya adalah tayamum ini. Kalau memang di luar dalam keadaan kondisi yang normal, maka itu bisa dilakukan. Tapi kalau dalam keadaan normal sepertinya susah. Atau kalau memang dalam keadaan luka ya sangat memungkinkan. Namun sebagian besar saya kira menurut hemat saya ini belum pernah dilakukan oleh banyak orang. Atau juga pas waktu ini jamak qashar. Orang yang bepergian, kalau memang orang yang tidak pernah bepergian sudah barang tentu jamak qashar ini juga belum pernah dilakukan oleh orang lain. Tapi kalau yang jamak qashar ini lebih sering dibandingkan jika dengan tayamum, karena memang secara praktis ini konteks kita di Indonesia dengan negara-negara yang memang kesulitan air ini sedikit banyak telah mempengaruhi, karena memang kondisi geografis sudah barang tentu itu mempengaruhi bagaimana keberlangsungan praktek ibadah sehari-hari di suatu wilayah. Kalau memang ini kitab-kitab tersebut ini dibahas atau dibuat dalam negara-negara atau wilayah-wilayah yang mana wilayah tersebut susah untuk mendapatkan air dan seterusnya, maka bisa barang jadi konteks yang kita pelajari saat ini itu akan sangat pas dengan kondisi mereka. Namun kita lagi-lagi tidak akan pernah menyalahkan bagaimana kemudian kita belajar tayamum buat apa? Toh di Indonesia banyak air kok. Ya belum tentu juga. Di beberapa daerah wilayah kalau kemarau panjang itu sudah barang tentu air juga jarang. Ya, bahkan mandi pun itu ya dibatasi. Kalau memang sangat panjang kemaraunya, bisa jadi tidak mandi itu, digunakan untuk minum saja sudah susah. Minum untuk apa? Minum dan makan untuk memasak. Ya lagi-lagi kita tidak bisa kemudian menjustis bahwasanya ini tidak relevan dengan konteks yang ada di Indonesia. Siapalah kita kemudian bisa atau berani menyalahkan apa-apa yang sudah dikarang oleh ulama-ulama terdahulu, oleh ulama-ulama salaf. Kita selamanya tidak akan pernah bisa menyalahkan atau apa. Kalau mengkritisi kemudian hal-hal yang perlu disesuaikan itu bisa jadi. Tapi kalau melantas kita menyalahkan, ini saya rasa di luar kemampuan, di luar kapasitas kita. Ini tentang tayamum. Nah, tayamum ini juga bisa sunnah. Tadi saya belum menjelaskan sunnah. Sunnah dalam tayamum ini di sini sunan tayamumi dhabituha kullu sunnatin min sunanil wudu'i yumkinu al-ityanu biha fit tayamumi fahiya sunnatun. Artinya apa-apa yang menjadi kesunahan di dalam wudu ini menjadi hal yang sunnah di dalam tayamum pula. Kecuali di sini ada illa taslis, kecuali 3 kali. Di dalam tayamum tadi tidak ada singkat dorbatan, hanya dorbatai ini 2 pukulan. Ada taslis kecuali memperbanyak 3 kali basuhan atau usapan kalau di tayamum, wa tahlilul lihyah dan menyela-nyela jenggot. Ini di dalam tayamum juga juga tidak ada. Kemudian di sini juga disunahkan tafrijul asabi untuk merenggangkan, mungkin saat mengusap tadi atau saat meringankan menipiskan debu. Ini yang kedua. Bisa juga takhfifut turab, artinya setelah kita mengambil maka kita dianjurkan untuk meringankan atau untuk menipiskan. Naz'ul khatimi untuk melepas cincin khotam. Ini juga menjadi kesunahan. Dan yang terakhir adalah hal-hal mubtilatut tayamumi. Ini hal-hal yang membatalkan tayamum. Maka di sini yang pertama adalah ma abtalal wudu. Maka selama
hal-hal yang membatalkan wudhu maka juga membatalkan tayamum. Apa saja contohnya? Yang pertama sudah barang tentu keluar dari dua jalan, kubul atau dubur, maka otomatis tayamum juga batal. Kemudian hilang akal, bisa dikarenakan tidur, gila atau apa. Kemudian bisa bersentuhan dengan lawan jenis. Ini membatalkan wudhu, maka di sini juga membatalkan tayamum. Wa amma idza tayammama anil hadasil akbari fala yubtiluhu mubtilatul wudu. Maka jikalau kita niat tayamumnya untuk apa? Untuk menghilangkan untuk hadas besar, untuk junub, maka fala yubtilul mubtilatul wudu. Maka ini meskipun idza wajada, jikalau kita menemukan salah satu hal yang membatalkan wudu, ini dikatakan di sini malah tidak membatalkan tayamum. Walau tayammama janibu summa hasala lahu ihda nawaqidul wudu'i lam yahrum alaihi qiraatul Qur'an al-maqsu fil masjid au al-maqsu fil masjid. Ini misalkan ada seorang yang telah junub kemudian bertayamum. Setelah bertayamum ini summa hasala lahu ihda nawaqidul wudu'. Ini menemukan salah satu hal yang membatalkan wudu. Maka di sini lam yahrum alaihi qiraatul Quran. Maka meskipun ini sudah salah satu ditemukan di wudu, karena memang niatnya tayamum adalah untuk apa? Untuk hadas besar, maka di sini falam yahrum alaihi qiraatul Quran, dan ini tidak haram atau tidak dosa atau tidak masalah kita apa? Qiraatul Quran, membaca Al-Quran, dan juga au al-maqsu fil masjid, atau maqsu itu ini berdiam atau iktikaf di dalam masjid, itu tidak masalah. Yang kedua, ma'abtulal wudu. Yang pertama tadi ma'abtulal wudu, segala hal yang membatalkan di dalam wudu maka juga membatalkan tayamum. Yang kedua adalah ar-riddah, murtad. Ini juga dapat membatalkan wudu. Ini beberapa penjelasan atau beberapa materi tentang apa? Tentang tayamum. Sedikit banyak dari materi apa yang telah saya sampaikan, mudah-mudahan kita dapat mengamalkan. Karena buah dari ilmu itu adalah pengamalan itu sendiri. Artinya sebanyak apapun ilmu pengetahuan yang kita miliki, namun jikalau memang ini tidak diamalkan, maka kasyajarin bila samarin, seperti halnya apa? Seperti halnya pohon yang rindang namun tidak berbuah. Artinya buah dari ilmu itu sendiri, sekecil apapun yang telah kita ketahui, yang telah kita dapati, yang telah kita mengerti, maka kalau memang tidak seluruhan atau secara keseluruhan, maka sedikit demi sedikit maka kita amalkan. Agar apa? Agar memang karena sesuatu hal itu kalau kita lakukan itu akan lebih mengena dan akan lebih apa? Akan lebih faham dan lebih kuat dalam ingatan. Ketika sudah kuat dalam hal ingatan, maka ini akan menjadi satu habit atau satu kebiasaan yang ini akan menjadi good habit atau menjadi kebiasaan yang baik yang sesuai dengan ajaran para ulama salaf. Mudah-mudahan kita semua dapat istiqomah, dapat mempelajari dan dapat mengamalkan apa-apa yang telah kita pelajari pada malam hari ini, khususnya juga materi-materi yang sebelumnya. Kita mulai dari yang kecil kemarin membahas tentang wudu, membahas tentang bagaimana etika kita memasuki kamar mandi atau kamar kecil dan seterusnya. Ini merupakan hal-hal yang sangat dekat dengan kita. Bagaimana kemudian kita ini belajar, mempelajari diri. Tentu kita harus bersabar, ya, harus bersabar agar kita dapat istiqomah. Tadi kuncinya kalau memang tidak bisa dilaksanakan secara keseluruhan, maka satu hal saja yang kemudian kita ini harus istiqomahkan. Mungkin kalau sebelumnya salah satu contoh ketika wudhu, kita selama ini kita belum melakukan satu hal yang dianjurkan oleh ulama-ulama kita. Salah satunya adalah apa?
menghirup air ke dalam hidung, dan ini ada doanya. Ketika mengusap wajah, kemudian kita menyemburkan. Ketika kita mengusap tangan, ada doanya. Bagaimana kemudian kita berdoa ketika mengusap tangan, bagaimana agar kita diberikan catatan amal kita itu dengan tangan kanan, dan wahasib ini hisab yasiro, dan kita berdoa bagaimana agar kita dihisab dengan yang mudah atau dipermudah hisab kita. Kemudian tangan kiri bagaimana kemudian kita berdoa ketika membasuh tangan kiri agar apa? Agar jangan sampai wala ta'ti ini kitabi ala yadil yusra, atau kita berdoa pada Allah agar apa? Agar tidak memberikan catatan amal kita ke tangan kiri atau waro adhri, atau melalui di belakang punggung. Ini menjadi pelajaran-pelajaran kecil yang sangat dekat dengan kita. Ya, yang sangat dengan kita, bagaimana kita semua para pendengar Radio Al-Hikam dimanapun Anda berada, sebisa mungkin kita selalu berusaha, selalu ikhtiar untuk apa? Untuk selalu mengamalkan ajaran para ulama-ulama salaf. Mungkin cukup ini saja materi tentang tayamum. Kalau memang kita besok di kesempatan yang akan datang, kita akan membahas tentang adabul khuruju ilal masjid, adab atau etika bagaimana kemudian kita keluar rumah menuju masjid. Ini insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan atau malam hari ini kurang lebihnya saya mohon ampun dan mohon maaf jikalau ada hal-hal yang tidak pas, yang ada yang kurang atau apalah, karena memang kesempurnaan itu bukan terletak pada manusia, yakni pada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam